Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pertama-tama saya akan ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dunia di tengah pandemi ini, dan semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan diberikan kekuatan untuk diberikan kembali kesehatan jasmani dan rohani. Saya di sini akan membahas tentang sekte-sekte di dalam agama Islam. Ini adalah mata kuliah Al-Islam 3. Jadi, sekte-sekte di dalam Islam. Apa kita jelaskan dulu nih, agama Islam adalah suatu agama wahyu di antara agama-agama lain. Dan agama Islam ini juga adalah sebuah agama penutup setelah beberapa agama wahyu lain yang sebelum Islam sempat mengajarkan umatnya untuk mengenal Tuhan. Namun kemudian hilang dari kemurniannya. Artinya mulai dari abad ke-7 semenjak Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sampai sekarang abad permulaan 21, Islamlah yang dijamin oleh Tuhan, yaitu agama yang sempurna dan tidak ada lagi agama yang akan mendahuluinya kecuali kiamat yang akan pasti datang. Agama Islam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad berkisar pada sepanjang tahun 570 sampai 632 Masehi di semenanjung Arabia atau abad ke-7 Masehi. Proses penyebarannya itu yang dilakukan sendiri olehnya dalam masa 23 tahun dari tahun 610 sampai 632. Makna dari kata Islam itu adapun yaitu penyerahan diri. Dimaksudkan ialah penyerahan diri dari sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tata kehidupan manusia. Penegasan bahwa manusia harus melakukan penyerahan diri ini dapat kita lihat dalam surat Az-Zira'at ayat 51 sampai 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Sedangkan pengambilan nama bagi agamanya pengikut Muhammad ini diambil dari firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 5 Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama kamu dan telah aku cukupkan atasmu nikmatku. Dan aku telah rela Islam itu agama bagi kamu. Untuk agama Islam ini, nama kitab sucinya itu keterangannya bisa dilihat isi Al-Quran surat Al-Isra. Nabi Muhammad SAW selama berada di Mekah maupun di Madinah mempunyai juru tulis semacam asisten yang bersifat sukarela untuk mencatat setiap ayat yang diwahyukan kepadanya sewaktu-waktu. Kitab suci Al-Quran itu bukan diwahyukan sekaligus secara lengkap, akan tetapi bersifat sewaktu-waktu dalam masa 23 tahun menuruti perkembangan keadaan dari waktu ke waktu. Di antara nama-nama banyaknya juru tulis Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib, dan lain-lainnya. Pada awalnya, penulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut dilakukan di atas pelepah-pelepah tamar yang diraut tipis menurut ukuran tertentu dan tersusun oleh benang. Dan sebahagiannya di atas perkemahan sewaktu Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Maka kumpulan catatan itu tersimpan di tangan janda Nabi Muhammad, yaitu Hafsah binti Khattab. Kumpulan catatan itu tetap tersimpan dalam periode pemerintahannya Khalifah Abu Bakar selama 2 tahun dan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab selama 10 tahun. Dalam masa 12 tahun itu, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke Arabia, menguasai Imperium Parsi dan berbagai wilayah Imperium Roma Timur. Di satu sisi, kalangan Al-Muhajirin dan Al-Ansor telah banyak meninggal dunia atau gugur dalam medan pertempuran demi membela Islam. Jumlah para sahabat Nabi ini yang dikenal sebagai Al-Hufaz atau pihak yang menghafal Al-Quran itu semakin mengecil. Dikhawatirkan kalangan Al-Hufaz itu akan menciut di kota Madinah. Ditambah lagi semakin terpencar. Oleh karena itu Khalifah Utsman ibn Affan pada periode inilah dibuat sebuah lembaga di bawah pimpinan Zaid bin Sabit
melakukan penaskahan atau pembukuan kitab suci Al-Quran dari kumpulan catatan yang tersimpan di tangan janda Nabi, yakni Hafsah binti Khattab. Kemudian pada setiap al-wali gubernur kekuasaan Islam dibagikan atau dikirim pada mereka naskah resmi kitab suci Al-Quran itu yang dibumbuhi cap resmi dari Khalifah Utsman ibn Affan. Itulah yang dikenal sampai sekarang ini dengan Mashaf Utsman. Dewasan ini beberapa naskah diantaranya masih tersimpan dengan baik di berbagai museum dunia, diantaranya pada Museum Sakhen di Uni Soviet. Sebuah naskah lain diantaranya dihadiahkan oleh Sultan Turki kepada Kaisar Wilhelm II dari Jerman. Dengan begitu berbeda dengan kitab suci dari berbagai agama lainnya. Agama Islam sampai sekarang ini memiliki naskah otentik dari kitab sucinya yang berasal dari masa Nabi Muhammad. Jadi tidak akan mungkin satu huruf pun isi Al-Quran akan mengalami perubahan dalam masa yang demikian panjang, mulai dari abad 7 hingga abad 21 sekarang ini. Nah, karena sudah jadi ada beberapa perbenturan pendapat itu, maka timbullah 3 sekte atau 3 aliran atau ibaratnya 3 ajaran lah ya. Yaitu pertama itu ada sekte Syiah yang berkembang di tanah Iran dan di lembah Irak. Sekte Syiah tersebut memiliki ciri khas, yaitu sangat memuliakan Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta turunannya. Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW, dipelihara dan dibesarkan oleh Nabi Muhammad, kemudian dikawinkan dengan putrinya yang bernama Fatimah al-Zuhra. Dari hasil perkawinan itu Ali bin Abi Thalib memperoleh 2 putra yang diberi nama Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucu dari Nabi Muhammad. Namun pengkultusan sekte Syiah kemudian lebih dominan memuliakan turunannya selanjutnya dari garis Al-Husain, yaitu cucu Nabi yang bungsu. Dia lebih memuliakan keturunan Ali mungkin gitu ya. Terus yang kedua itu adalah sekte Sunni, yang merupakan pengikut terbanyak segenap wilayah penjuru Islam, termasuk di Irak dan Iran. Sekte Sunni biasanya disebut dengan golongan atau dipanggil dengan sebutan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ciri khas yang membedakan sekte ini dengan sekte Syiah adalah bahwa sekte Sunni ini tidak mengkultuskan sesuatu tokoh manapun, akan tetapi berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekte Sunni berpendirian bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan Al-Wasi. Ketiga, sekte Khawarij, yaitu kelompok yang berciri khas independen dan mereka tersebar pada daerah pendalaman Arabia, dan mereka tidak mengakui Khalifah Ali, Khalifah Umayyah, dan Khalifah Abbasiyah. Sekte Khawarij ini berpendirian bahwa mereka sejalah Muslim murni dan selebihnya itu kafir menurut mereka. Kelompok Khawarij ini pada masa dominasi Umayyah dan Abbasiyah sering membuat kekacauan dan memperkembangkan ajaran sendiri, dan mereka pun juga terbagi ke dalam beberapa kelompok aliran. Kemudian kelompok Khawarij ini dapat dilenyapkan dari pengaruh mereka terhadap kehidupan masyarakat. Kelompok Khawarij ini juga terkenal dengan zahid, yaitu taat beribadah, hidup sederhana, fanatik pada agama Islam, dan mereka sangat benci menyaksikan gaya hidup para pembesar khalifah. Untuk menciptakan suatu masyarakat muslim seragam terhadap kekuatan hukum, maka sumber hukum dalam agama Islam itu bersumber dari 4 jenis, yaitu pertama sumber Al-Quran, kedua Al-Hadis, ketiga Al-Qiyas, merupakan intervensi analogi terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada hukumnya, dengan mempertimbangkan persamaan dan digali hukumnya berdasarkan kemampuan. Terus yang keempat itu al-ijma', yaitu merupakan persetujuan pendapatnya ahli hukum atas suatu kasus dengan mendominasi keputusan pengadilan terhadap kasus yang sama. Dalam sejarah umat Islam, khususnya di lingkup pengikut Sunni, terdapat 4 tokoh yang terpandang ahli hukum terbesar, dan keempatnya itu menjadi mazhab berciri khas masing-masing yang mempengaruhi keseluruhan penjuru dunia. Dan mereka ini memiliki wilayah-wilayah tertentu sebagai dominannya pengaruh tokoh ini, seperti mazhab Hanafi yang dibangun oleh Abu Hanafiyah Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan dia meninggal pada 150 Hijriah atau 768 Masehi. Mazhabnya luas tersebar di India, Pakistan, Turki, Asia Tengah, dan Tiongkok. Kedua itu adalah mazhab Maliki.
Dibangun oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 715 Masehi, dan ia meninggal pada tahun 1179 Hijriah atau 795 Masehi. Mazhabnya tersebar di Afrika Utara, semenanjung Liberia, Spanyol atau Portugal, dan Afrika Barat. Ketiga mazhab Syafi'i dibangun oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman. Syafi'i dan Al-Syafi'i lahir di Gaza dalam wilayah Askalon, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dan ia meninggal pada tahun 204 Hijriah atau 817 Masehi. Mazhabnya tersebar di Mesir, Syria, Afrika Timur, dan Asia Tenggara. Terus yang keempat adalah mazhab Hambali. Dibangun oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal Ash-Shibani, lahir di kota Mer, Khurasan pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Dan ia meninggal di Baghdad pada tahun 242 Hijriah atau 855 Masehi. Mazhabnya tersebar luas di semenanjung Arabia. Setelah era emas yang diraih oleh Islam baik di masa Nabi dan para sahabat-sahabat yang menata umat dengan penunjuk Al-Quran dan Sunnah, Islam juga meraih kegemilangan kemudian pengetahuan, sains, dan teknologi secara berangsur-angsur. Sehingga Islam pada saat itu menjadi kekuatan dominan atas kekuatan yang lain. Kebesaran dan kekuatan Islam yang berabad-abad lamanya, mulai dari abad 7, akhirnya juga bernasib sangat menyedihkan pada tahun 1162 sampai 1227 Masehi. Bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan melakukan penyerbuan ke berbagai penjuru basis Islam, termasuk ke wilayah Islam Asia Tengah. Kemudian di bawah pimpinan cucunya Hulagu Khan tahun 1217 sampai 1265 Masehi, menyerbu ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi hingga berakhir kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dan dari arah barat berlangsung pula penyerbuan pasukan salib pada setiap tempat mereka singgahi, melakukan pembunuhan massal yang sangat mengerikan. Kehancuran kekuasaan Islam di belahan timur tengah itu membangkitkan kejiwaan yang murung dan bersifat putus asa melanda kaum muslimin dan untuk bangkit kembali sebagai pelarian dari tekanan batin dan kejiwaan ini. Jadi itu sedikit saja penjelasan dari saya tentang sekte-sekte atau mazhab dalam Islam tersebut ya. Semoga kawan-kawan dapat menyimak presentasi tersebut. Untuk Bapak dosen Dr. Muhammad Nasih yang telah memberikan tugas ini, semoga kawan-kawanku dan sahabat-sahabatku tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini. Semoga kalian sehat selalu dan serta diberi kemudahan dalam menghadapi masalah apapun. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurangnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang sekte-sekte di dalam Islam. Di mata kuliah Al-Islam 3 ini saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nasih. Terima kasih sudah memberikan tugas presentasi ini sebagai pengganti pertemuan mata kuliah Al-Islam 3. Oke kawan-kawanku, sampai berjumpa kembali di presentasi selanjutnya.
kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.